Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan pagi ini saya akan membagikan tips cara cek kendaraan sebelum melakukan permudikan. Kebetulan momen sekarang ini adalah puasa, dapat 12 hari ya, atau kurang lebih dapat setengah. Tentunya teman-teman akan siap-siap ke bengkel mondar-mandir untuk mempersiapkan mobil agar lancar di perjalanan. Karena kalau mobilnya bermasalah di jalan, tentunya bukan hanya duit yang melayang, namun capek juga ya, capek pikiran, capek tenaga. Dan kalau macet di perjalanan biasanya digetok dengan harga tinggi. Maka dari itu lebih baik kita persiapkan sebelum melakukan mudik ya. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan apa saja yang harus dicek ketika mau mudik. Yang pertama adalah bagian oli. Ciri-ciri oli yang bagus adalah seperti ini. Ini kita cabut, kemudian ketika diteteskan dia tidak langsung meresap. Nah, ketika ditaruh di sini, nah ini tidak langsung meresap, ada jeda sedikit ya, baru meresap ya, tidak langsung cepat banget meresapnya. Itu tandanya olinya sudah sangat encer dan tidak layak pakai. Kemudian untuk ukuran di sini, nah ini ada garis atas dan ini garis bawah. Harusnya ada di tengah-tengah atau lebih sedikit sampai mentok ke atas ini ya, ke bagian ini ya. Kalau sangat di bawah sini, di ujung sini, ini harus ditambah ya, berarti olinya bocor atau habis olinya. Ini untuk oli. Kemudian yang kedua kita cek bagian radiator. Radiator tentunya kita bisa cek bagian ini, reservoir harus ada di sini full ya, jangan sampai habis. Kemudian ngecek bagian sini, dibuka tutupnya, diputar ke kiri. Nah di sini ada airnya, berarti normal. Kemudian ada isinya juga, bisa terjadi kerusakan, terjadi bocor kecil ya. Caranya ngetes gimana? Caranya seperti ini. Ini misalnya teman-teman ini mobil baru belum kenal ya, ini jangan sekali-kali langsung dibawa mudik, namun buat jalan-jalan muter dalam kota dulu selama 2 atau 3 jam. Terjadi masalah enggak pada radiator ini? Nah, indikatornya naik enggak? Nah ini indikatornya harusnya cuma naik setengah ya, enggak sampai full, berarti normal. Kemudian kita cek aki, airnya harusnya segini ya, di ini batas upper ini ya, merah ini. Kalau sudah di batas lower sini berarti harus diisi minimal ada setengah sini ya, di tengah-tengah sini untuk aki. Kemudian minyak rem dicek. Nah ini ada batas minimum dan maksimum, harusnya ada di tengah-tengah atau maksimum, jangan berada pada posisi minimum. Kemudian air washer juga diisi ketika hujan, diisi menggunakan sunlight atau jenis sampo yang tidak seret pada wiper ya. Silahkan teman-teman pilih, biasanya sampo yang tidak mengandung pendingin atau mentol, itu bagus untuk mengisi air wiper. Kalau mengandung pendingin biasanya seret di kaca, akan seret-seret gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagian ini, panbel ya. Panbel ini dicek kendor enggak, ada retakan enggak. Ini kalau putus di jalan akan berabe ya, akan bingung, spare partnya susah dan pasti akan mahal di jalan.
Kemudian bagian filter udara ya dibersihkan. Mesin dinyalakan, ada suara aneh-aneh enggak, suara kasar enggak ya, perlu diperhatikan juga, karena kalau rusak di jalan ya intinya mudiknya gagal nanti teman-teman. Jadi untuk bagian sini saya rasa cukup ya. Oh, ini saya tambahkan lagi oli power steering ya, dicek. Nah, harus ini batasnya bagian kotak ini. Kalau tidak nyelup berarti harus ditambah, dan kondisinya harus bening ya. Ini ya, bening seperti ini, tidak terlalu keruh. Kemudian cek juga lampu depan, kiri kanan nyala semua enggak. Lampu fog lamp dicek nyala semua enggak. Nah, itu di bagian ruang mesin. Kemudian di bagian ruang kendali yang perlu diperhatikan, di bagian ruang pilot yang kita cek adalah, yang paling penting adalah pengereman ya. Pengereman dicek, dinyalakan buat jalan, direm pakem enggak. Yang kedua adalah setir. Setir ini cara ngeceknya buat jalan di jalan yang halus, jalan sekitar 80 km per jam atau 90 ya. Di sini bisa dites di jalan tol. Nah, nanti setirnya goyang enggak ya. Kalau gede-gede gini berarti ban depan perlu di sporing balancing. Nah, di sini pengaruhnya apa? Kalau teman-teman nyetir gede-gede tentunya tidak nyaman nanti di jalan ya. Ditakutkan terjadi apa-apa, konsentrasi hilang atau gimana, nanti bisa berakibat membahayakan. Nah, ini untuk biasanya kalau kita dapat mobil baru perlu dicek bagian steering ini ya. Ini kalau biasanya kalau nggak benar itu ciri-cirinya, buat jalan 90 km per jam ini akan getar dan tidak nyaman. Kemudian bagian rem tangan ya, ini penting ya. Kalau berhenti di tanjakan pastikan ini berfungsi dengan normal. Untuk rem tangan, AC berfungsi saat hujan, bisa dicek juga, namun ini tidak terlalu urgent ya, bisa digantikan dengan membawa sampo untuk ngelap kaca bagian depan. Kemudian di bagian kaki-kaki ya, terakhir ini apa saja yang harus dicek, yaitu kondisi ban. Kondisi ban harus tebal ya, jangan sekali-kali ban gundul udah kelihatan benangnya nekat buat mudik. Kalau mau beresiko ya silahkan ya, saya nggak maksa, namun akan berpotensi menyengsarakan lebih tinggi kalau bannya gundul ya. Kemudian tahun, kalau bisa tahunnya jangan lebih dari 4 atau 5 tahun. Seperti ini ya, ini tahunnya kelihatan. Ini 2017 ya, 18, 19, 20, 21, 22. Ini 5 tahun pas ya. Tahun depan harus ganti ini, walaupun masih tebel ya. Harusnya tahun depan sudah ganti. Kemudian bagian kaki-kaki kita juga harus ngecek ngolong ya. Ini bagian sini. Nah, di drum kampas rem itu basah oli enggak? Kalau basah oli berarti perlu perbaikan pada master rem. Nah, itu ya. Biasanya kalau di buletan itu kampas rem itu basah, berarti oli rem ada yang bocor. Sama juga untuk bagian depan. Untuk bagian depan juga ngolong ya, dicek ada bocor enggak di cakramnya. Kalau untuk mesin rembes-rembes dikit enggak terlalu berpengaruh ya, asal oli enggak habis saja, enggak masalah kalau untuk mesin. Namun untuk ngerem ini adalah fungsi paling penting pada
mobil. Jadi kita harus ekstra memperhatikan bagian pengereman ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya pengecekan pada mobil ini sebelum mudik. Yang terakhir adalah selalu hati-hati dalam berkendara, jangan ngebut, muatan jangan melebihi kapasitas ya. Nanti akan handling mobil kurang nyaman terlalu, jadi mobilnya nanti yang belakang akan ambles ya. Jadi saya sarankan itu aja, sesuai kapasitas mobil aja, jangan terlalu banyak membawa beban. Kemudian selalu usahakan nyetir dalam keadaan sehat, tidak ngantuk ya. Kalau capek istirahat. Yang terakhir, persiapkan isi kantong Anda, jangan sampai kering ya. Nanti kalau kering tidak bisa beli tongseng di jalan ketika istirahat. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video saya selanjutnya dan terima kasih.